Pemirsa, viral seorang ibu rumah tangga menangkap sendiri pelaku pencabulan anaknya yang berusaha kabur dari jerat hukum. Kasus ini pun ditindaklanjuti pihak kepolisian setelah sang ibu menangkap sendiri si pelaku pencabulan. Ya, sebelumnya ibu korban sempat mengadukan tindakan pencabulan anaknya ke kantor Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi untuk meminta perlindungan hukum. Namun tak lama kemudian pihak keluarga korban mendengar kabar dari ketua RT pelaku berupaya kabur dari jerat hukum. Keluarga korban pun bergegas untuk mencari dan menangkap pelaku. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Bekasi Kota kemudian menyelidiki dan mengumpulkan barang bukti. Dan akhirnya menetapkan tersangka terhadap AY atas dugaan pencabulan anak di bawah umur. Tersangka terbukti melakukan pencabulan kepada korban SHZ yang masih berusia 11 tahun. Dari kepolisian, tindakan kita melakukan penyelidikan, kemudian gelar perkara, melakukan penyidikan, menyita barang bukti. Kemudian pada saat Selasa kemarin, 21 Desember 2021, melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku. Berdasarkan keterangan saksi dan pelaku, terhadap perbuatan pelaku dapat dikenakan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur, sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian terhadap pelaku saat ini dilakukan penahanan. Jadi pada saat kejadian itu hari Senin, kemudian dilaporkan, laporan sudah diterima, kemudian kita melengkapi daripada laporan tersebut, visum dan lain-lain. Kemudian hari berikutnya pihak keluarga korban itu mendapatkan pelaku di stasiun, itu kemudian pelaku diamankan. Mungkin dari situ pelaku dari pihak keluarga ada komplain, tapi sudah kami amankan semuanya sesuai dengan prosedur. Ya, lalu bagaimana sebenarnya jalan cerita atau kronologi dari kasus ini? Kita akan berbincang dengan Aris Setiawan, Ketua KPAD Kota Bekasi. Selamat pagi, Pak Aris. Selamat pagi. Pagi, Mas, Mbak. Baik, Pak Aris, pihak keluarga dari korban sudah mengadukan ini ke KPAD. Nah, kami ingin mendengar versi dari pihak keluarga seperti apa? Iya, kan dari awal proses keluarga datang ke kami itu kan memang sebelumnya sudah melapor ke kepolisian. Jadi memang dari berdasarkan laporan ke kepolisian juga, berdasarkan laporan keluarga ke kepolisian juga ditindaklanjuti dengan pemeriksaan. Dan dari pemeriksaan itu memang keluarga meminta untuk mempercepat proses penangkapannya karena memang dikhawatirkan di lingkungan tempat tinggal korban dan pelaku kan karena memang satu lingkungan itu dikhawatirkan banyak anak-anak. Dan memang pelaku terduga pelaku ini kan memang dekat dengan anak-anak. Jadi memang dikhawatirkan takut ada korban yang lain. Terus yang kedua masih menunggu bukti-bukti yang lain berdasarkan keterangan dari korban, sehingga pada saat itu keluarga berinisiatif langsung menangkap atau mengamankan pelaku, sehingga untuk melengkapi bukti-bukti itu langsung dibawa dengan pelakunya seperti itu. Pak Aris, saya ingin tahu begini. Ini tuh sebetulnya laporan yang masuk ke KPAD dan juga pihak kepolisian ini tepatnya tanggal berapa? Hari Senin kemarin. Jadi kejadiannya hari Minggu, hari Senin melaporkan ke kepolisian, kemudian juga hari Selasa ke KPAD, Mbak. Oke, berarti sudah dilaporkan ke pihak kepolisian sebelumnya sebenarnya ya, sebelum ke KPAD ya? Iya. Nah, kami juga ingin mengonfirmasi, mungkin Pak Aris juga mendapatkan informasi dari pihak keluarga, kenapa si ibu ini akhirnya memutuskan menangkap sendiri si pelakunya.
bisa diulang? Ya, mungkin Pak Aris juga bisa sudah mendapatkan informasi dari pihak keluarga. Kenapa si ibu ini akhirnya memutuskan sendiri untuk menangkap si pelakunya ini? Benarkah bahwa sebelumnya ibu ini sudah melaporkan ke pihak kepolisian, kemudian merasa tidak ditindaklanjuti, akhirnya pergi sendiri menangkap pelakunya? Iya kan berdasarkan informasi dari ibu korban, kemudian bibi korban dan ayah korban memang pada saat proses pelaporan keluarga korban itu tuh langsung bersembunyi gitu. Jadi memang pelakunya itu langsung bersembunyi, terus kemudian ada sempat informasi dari lingkungan yang terkesan menutup-nutupi pelaku posisi pelaku, karena memang pada saat itu ibu korban berharap bersama-sama langsung ke pihak kepolisian melapor, kemudian juga yang diduga sebagai pelakunya itu bersama-sama pelapor ke kepolisian. Jadi pada saat itu memang terkesan ada yang menutup-nutupi, sehingga keluarga besar itu langsung bergerak dengan cepat, dan termasuk juga sampai ke stasiun. Jadi pada saat mau keluar kota dicegat sama keluarga besar, termasuk juga dengan lingkungan. Jadi the power of emak-emak gitu. Jadi memang mereka langsung menangkap sendiri pelaku. Oke, Pak Aris, sekaligus saya ingin minta konfirmasi juga, karena informasi yang beredar luas di media ini menyebutkan bahwa ketika ibu korban ini melakukan pelaporan, ada yang kemudian mengatakan bahwa tangkap sendiri saja pelakunya. Nah, betulkah itu, Pak Aris? Iya, Mbak. Pak Aris? Bisa mendengar suara saya? Oke, Iya, Mbak. saya coba ulangi pertanyaan saya, Pak Aris. Sekarang sudah bisa mendengar? Halo. Halo, Pak Aris? Iya. Iya, sudah cukup jelas sekarang suara saya? Bisa, Mbak. Maaf. Iya, Pak Aris, saya ingin mengkonfirmasi bahwa kan kalau kita melihat ada pemberitaan yang beredar luas di media ini mengatakan bahwa ketika sang ibu korban ini melaporkan kepada pihak-pihak tertentu, ini disampaikan bahwa ya sudah, nggak usah lapor, tangkap saja kemudian pelakunya sendiri. Itu betul nggak ada kalimat itu yang keluar dari pihak-pihak tertentu? Pak Aris? Halo, Pak Aris. Oke. Ya, ini kan sebenarnya bagian dari proses ketika mungkin juga. Halo. Ya, silakan Pak Aris. Iya, halo. Ya, Pak Dile. Ya. Ke situ. Pak Aris, silakan dilanjutkan. Oke, nampaknya kita harus memperbaiki terlebih dahulu komunikasi kami dengan Pak Aris. Tapi tadi Pak Aris menyampaikan ya, Mbak, ya, bahwa sebetulnya ini pelaporan yang dilakukan oleh ibu korban beberapa hari sebelum kemudian korban ini atau pelaku ini tertangkap ya oleh pihak keluarga dari korban. Ya, pihak kepolisian memang menyebutkan bahwa sebenarnya laporan sudah diterima dalam persiapan penyelidikan, termasuk visum dan lain sebagainya, sehingga mendapatkan informasi dari pihak keluarga ya, bahwa si pelaku ini berupaya mencoba melarikan diri. Ya. Oke, rupanya kami terkendala teknis dengan Pak Aris, tapi Pak Aris sekali lagi terima kasih atas informasinya pagi hari ini.